Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak tangguh dan kreatif? Semoga selalu dalam kondisi sehat dan tetap semangat dalam belajar. Sekarang kita masuk ke subtema 4 ya, tentang bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Nah, anak-anak dulu sudah pernah Bu Guru ajarkan juga. Nah, ini mengulang kembali ya, terkait dengan ciri-ciri atau mengenal benda itu sendiri. Nah, selanjutnya pembelajaran 1 kita lihat di sini. Amati gambar berikut, lihat bantal bela. Bantal bela berwarna kuning. Bantal bela berbentuk bintang, ukurannya lebih besar dari sisir. Nah, kemudian permukaannya bantal itu lebih halus daripada sisir. Nah, sekarang kita lihat ini. Lihat bola milik Hadi. Bola Hadi berwarna hitam putih. Bentuknya bola. Ukurannya lebih besar dari kelereng. Permukaannya, nah ini ternyata ada macam-macam bola ya. Di sini ada yang permukaannya halus dan juga ada yang kasar. Nah, kalian boleh menulis halus atau boleh menulis kasar ya nak ya, karena ada jenis bola yang mungkin dari plastik jadinya halus ya. Kalau yang bentuk aslinya biasanya ada yang kasar. Nah, ini silakan. Kemudian selanjutnya, nah ini, apakah kamu suka kamar yang rapi? Jelas suka. Ketika kamar rapi maka kita pun nyaman ketika tidur ya. Nah, maka kalian harus rajin merapikan. Oke, mengapa setiap benda harus dirawat? Agar awet. Ya, apa yang terjadi jika benda tidak dirawat? Pasti rusak, ya. Selanjutnya, nah ini kepiting tanah liat. Nah, ternyata tanah liatnya ini berubah warna. Harusnya tanah liat itu warnanya apa? Coklat ya. Nah, ini tanah liatnya berubah warna, ini karena cetakannya ya, mohon maaf. Nah, ini ada tanah liat dan air secukupnya. Kemudian dibentuk bola, kemudian nanti dipipihkan ya, kemudian diberi mata dan dibuat mulut yang tersenyum. Nah, kemudian buat lonjong dari tanah liat untuk dijadikan kaki ataupun capit kepiting ya, disambung-sambungkan. Kemudian tempelkan kaki tersebut di badan kepiting. Nah, anak-anak, ini adalah salah satu karya yang terbuat dari bahan alam ataupun dari tanah liat ya. Nah, selanjutnya pembelajaran 2, perhatikan ya. Kita lihat gambar A dan B. Nah, ini kalian disuruh untuk membandingkan dari warnanya, ukurannya, permukaannya ya. Dilihat di sini. Kemudian kelompok benda apa, hidup atau tak hidup. Nah, sekarang lihat gambar A dan B. Ini ada ember dan juga ada cangkir ataupun gelas ya. Nah, bentuknya sama. Apa itu bentuknya? Tabung ya. Warnanya sama apa beda? Warnanya beda. Ukurannya beda. Ini ember besar, sedangkan gelas ini kecil. Nah, permukaannya apa ini? Sama-sama halus. Nah, kelompok bendanya termasuk benda hidup atau benda tak hidup. Nah, ini tidak hidup ya. Dan seterusnya anak-anak silakan dibandingkan C dan D, E dan F, G dan H, I dan J, K dan L. Nah, ini ya nak ya. Ini silakan dibandingkan, kemudian nanti upload di Google Classroom ya. Selanjutnya, nah ini juga sama, masih untuk menuliskan persamaan dan perbedaan. Ini ada burung, persamaannya bahwa burung ini adalah benda hidup. Nah, permukaan kulitnya itu berbulu dan juga lembut ya. Perbedaannya apa? Dilihat dari warnanya. Warna bulunya berbeda ya. Kemudian ada buku ini bertuliskan ABC dengan buku merah yang tebal. Persamaannya apa? Persamaannya bahwa ini adalah benda tak hidup dan permukaannya halus ya. Perbedaannya bahwa yang ada tulisan ABC-nya ini lebih tipis, sedangkan yang berwarna merah ini tebal. Nah, dan juga warnanya berbeda dari ukuran tebal tipisnya serta
warnanya. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada seekor anak bebek. Anak bebek terpisah dari induknya. Setelah lama mencari, anak bebek lihat ada induk dan saudaranya. Setelah dekat, anak bebek heran mengapa warna bulunya berbeda, bentuk paruh dan kaki juga berbeda. Rupanya anak bebek tersebut bertemu induk dan anak ayam. Dengan hati sedih, anak bebek kembali mencari induknya. Ternyata salah carinya. Nah, kalian diminta untuk membedakan ya, yang besar atau yang kecil sesuai dengan ukurannya. Nah, ini ada tas sekolah itu besar, sedangkan dompet uang itu kecil. Nah, kemudian selanjutnya ini mangga, ini stroberi. Mangga itu besar, stroberi kecil. Bola sepak itu besar, bola kasti kecil, nggih. Nah, sekarang kamu akan berolahraga. Ini namanya olahraga dengan bola kasti ya, Nak ya. Olahraganya dengan bola kasti. Perhatikan petunjuknya. Nah, ini biasanya kalau pas di sekolah pasti dilakukan. Tapi kalau kalian mau mencoba silakan ya di rumah ya, Nak ya. Membantu mengikatkan ban. Nah, pada sebuah tiang, kemudian Nak berdiri berbaris ke belakang, satu persatu memasukkan bola melalui lubang bekas. Nah, ini ya. Kemudian selanjutnya, nah ini mohon maaf agak gelap. Ini adalah batik. Nah, untuk batik anak-anak sudah pernah mencoba teknik tutup celup. Nah, anak-anak dulu sudah pernah mencoba yang batik kawung itu, yang kemudian kalian olesi dengan goresan lilin dan juga cat air. Nah, ini sekarang dibedakan dengan pastel dan cat air serta dengan lilin. Nah, ini mencoba untuk dipisahkan. Kalau dulu pas di semester 1 kalian sudah pernah mencoba teknik tutup celup. Nah, sekarang teknik tutup celup ternyata dibedakan menjadi 2. Nah, lihat di sini. Yang pertama teknik pastel. Nah, teknik pastel itu ada pastel jelas, kemudian kertas, cat air atau sumba, kuas dan pensil. Pertama, kertas diwarnai dengan pola batik ya, dibuat pola. Kemudian polanya itu diwarnai dengan pastel. Kenapa namanya teknik pastel? Karena diwarnanya dengan pastel lebih dominannya ya. Kemudian sisakan bidang gambar tidak diwarnai krayon, hanya sedikit ya untuk diwarnai menggunakan krayon. Kemudian warnai dengan cat air maksudnya. Kemudian warnai dengan cat air bidang gambar yang belum diwarnai. Angin-anginkan gambar hingga kering. Nah, ini karena lebih banyak pastelnya, dengan menggunakan pastel maka namanya teknik pastel. Nah, perhatikan di sini. Nah, ini yang pertama adalah membuat pola. Kemudian yang kedua diwarnai dengan pastel ya, ini. Kemudian sisihkan sedikit untuk menggunakan cat air, untuk diberi cat air ya, ini kemudian diberi cat air. Nah, ini merapikannya. Nah, kemudian teknik tutup celup yang kedua yaitu dengan goresan lilin. Kalau dulu anak-anak sudah mencoba itu dijadikan satu nih ya namanya. Nah, ini dengan goresan lilin berarti dengan memakai lilin. Kalau tadi tidak memakai lilin, sedangkan ini memakai lilin, maka namanya teknik goresan lilin. Bendanya apa? Bahannya lilin, kertas, cat air, sumba, kuas, pensil. Nah, ini caranya. Ini membuat pola, kemudian digoreskan di garis itu sesuai dengan polanya menggunakan lilin ya, kemudian diberi cat air. Nah, ini. Nah, polanya tetap berwarna putih. Yang terkena lilin itu akan berwarna putih. Kalian sudah pernah mencoba ya, Nak ya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, motif batik tetap berwarna putih sehingga motifnya bersifat negatif. Nah, seperti ini. Anak-anak silakan dibaca. Untuk yang batiknya saja dibaca dan difahami betul nggih. Terima kasih anak-anak. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.